Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada prinsipnya sahabat, dalam sejarah itu tidak pernah mencatat siapa yang paling keras berteriak, tetapi sejarah hanya mencatat siapa yang konsisten ketika diuji. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada satu peristiwa di mana seorang ustaz, yaitu Sugi Nur, yang sudah pernah dipenjara karena melakukan mubahalah atas tuduhan ijazah SMA Pak Jokowi yang dinyatakan oleh Bapak Menteri ijazah palsu. Lalu Sugi Nur ini berjanji bahwa suatu waktu kalau Pak Jokowi memang benar-benar ijazahnya asli dan dia perlihatkan, maka dia akan cium kakinya Pak Jokowi. Hal ini yang kemudian membuat netizen pasca gelar perkara khusus dan ijazah Pak Jokowi diperlihatkan itu menagih janji tersebut terhadap Sugi Nur. Yang kedua, bahwa ada seorang yang merasa sebagai ahli namanya Ti Fauzia. Tetapi ternyata keahliannya ini didapatkan dari bisikan alam gaib. Nah, ini juga menjadi sorotan utama sahabat dalam pembicaraan kita kali ini, karena kemudian pernyataan itu membuat Refli Harun betul-betul kedodoran menghadapi Faisal Assegaf dalam satu debat diskusi. Seperti apa videonya? Ini coba kita cek satu persatu sahabat ya. Tiba-tiba WA-nya admin kedatangan banyak sekali WA tidak diundang. Dan ada admin yang lapor ke saya, juga banyak komen-komen di medsos yang menanyakan saya, ya intinya nyinyir ya intinya. Ini yang komen mungkin bangsa termul. Itu ijazahnya sudah ditunjukkan, apakah masih siap mencium kakinya Jokowi dan seterusnya bla bla bla. Cium dong. Nanti saya tampilkan komennya nanti ya. Cium saya nggak mau laki-laki itu pakai dipegang omongannya. apa namanya menanggapi dong. dengan video ya, saya nggak mau. Saya tampilkan sekilas saja, kurang lebih ya seperti inilah. Banyak komen-komen seperti itu. Dan harus diingat sahabat, bahwa waktu Sugi Nur itu bicara berjanji untuk mau cium kaki Pak Jokowi, semua harus mencatat baik-baik bahwa Sugi Nur tidak dipaksa berbicara seperti itu, apalagi ditekan, lebih-lebih dijebak. Itu tidak ada. Dia dengan sadar mengungkapkan itu di depan media nasional. Artinya ketika janji di ruang publik itu sudah dikeluarkan, itu kan janji yang benar-benar terbuka dan terekam. Dan inilah dalam etika publik ada satu prinsip yang sangat sederhana sebenarnya. Semakin keras klaim itu, semakin berat tanggung jawabnya. Ini yang terjadi pada Sugi Nur. Karena ketika proses hukum menyatakan ijazah telah diperlihatkan kepada penyidik, lalu penyidik memperlihatkan kepada tersangka ini, publik tidak menuntut drama, tidak mau minta tafsir, hanya menunggu konsistensi dari Sugi Nur. Namun yang muncul sampai hari ini adalah keheningan sahabat. Bukan juga klarifikasi yang dilakukan Sugi Nur secara terbuka, apalagi yang namanya koreksi. Tapi yang terjadi justru penghindaran. Di titik ini persoalan berhenti menjadi soal dokumen, tapi ini berubah menjadi krisis integritas yang dipertontonkan oleh mereka para pemburu ijazah. Seorang figur yang ngaku agamis, hidup dari kepercayaan jamaah, dan kepercayaan itu mati bukan karena salah, tapi karena enggan bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Ketika janji tidak ditepati, maka yang gugur bukan lawan politik, melainkan otoritas moral itu sendiri. Itulah yang terjadi pada Ustaz Kucluk Sugi Nur ini sahabat ya. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, Waduh. ruangan ini terisi cuma setengahnya. Kasihan Ya. banget ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan.
Perjuangan itu berat sekali. Berat. Saya adalah seorang ahli prediksi. Ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Riflai Harun tak bisa membela Dr. Tifa yang dapat bisikan alam Tifa gaib. sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul banget. Nah, sudah lihat kan bagaimana Faisal Assegaf. Tapi ingat ya, bahwa Faisal Assegaf ini tidak menyerang pribadi. Ia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu membongkar cara berpikir kita semua. Ketika seorang yang menyebut dirinya peneliti, maka ia otomatis masuk ke wilayah yang kejam, yakni wilayah verifikasi, sahabat. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak mengenal firasat, tidak tunduk pada intuisi. Dia tidak bekerja berdasarkan keyakinan personal. Ilmu hanya mengenal data, metode, uji ulang, dan keterbukaan untuk dibantah oleh publik. Makanya wajar saja Faisal Assegaf bicara seperti ini dan membuat Riflai Harun terjungkal, tidak bisa berkata apa-apa. Dimana ketika prediksi dibangun tanpa metodologi yang bisa diuji dan klaim disampaikan tanpa mekanisme verifikasi, maka yang terjadi saya kira bukan riset, melainkan sugesti yang dibungkus bahasa akademik. Dan kenapa Tifa melakukan itu? Supaya memang tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, karena itu adalah peristiwa yang terjadi secara personality dalam dirinya. Tapi ingat bahwa ketika dia berperang atas nama penelitian, tidak bisa, karena harus dibantah oleh publik. Bisa, karena kan harus diverifikasi oleh publik. Dan Riflai Harun berada di persimpangan yang sangat berbahaya, karena beliau ini adalah seorang ilmuwan, ahli tata negara. Tentu posisinya antara membela kebebasan berbicara dan menyaksikan betapa standar nalar publik dilucuti secara berlahan. Tetapi karena dia juga ini orang yang sangat sakit hati terhadap Pak Jokowi, maka mau tidak mau berupaya mencari bahasa yang kira-kira mampu membenarkan perilaku Dr. Tifa ini. Ya biasalah, orang kalau dalam situasi berjuang untuk kepentingan pribadinya, maka apa saja dia bisa lakukan. Sekalipun Riflai Harun kita kenal ini sebagai orang yang selama ini cerdas ya, terutama dalam bidang ahli tata negara, tapi semua itu terkubur, sahabat. Jadi dalam video yang kita saksikan itu jelas bahwa ada dua tokoh, tapi polanya sama, satu sama, klaim besar tanpa kesiapan menanggung konsekuensinya sebagaimana yang dipertontonkan oleh Sugi Nur. Otoritas dipinjam, tapi tanggung jawab ditinggalkan. Karena itu ini bukan soal siapa yang benar, ini soal siapa yang berani diuji sebenarnya di ruang publik. Agama tanpa integritas berubah menjadi slogan belaka. Ilmu tanpa metodologi berubah menjadi ilusi, dan itulah yang dipertontonkan oleh Dr. Tifa di dalam video tersebut. Sehingga wajar kalau kemudian dikritisi habis-habisan oleh Bang Faisal Assegaf. Jadi memang di era digital seperti hari ini, betul-betul orang harus berhati-hati bicara. Karena tidak ada ucapan yang setelah diucapkan itu kemudian hilang, apalagi kalau itu dilakukan di depan kamera. Dan sekali lagi, janji adalah hutang. Dan yang namanya klaim itu adalah merupakan beban pembuktian. Ingat itu Tifa ya. Ingat Sugi Nur. Dan hari ini publik tidak sudah marah, tapi publik sedang mengingatkan kalian. Karena pada akhirnya kebenaran itu tidak butuh teriakan, ia hanya menunggu waktu untuk menelanjangi kepalsuan kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.